Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita masih dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 AM Club, Robin Sharma. Buku bestseller dari penulis The Man Who Sold His Ferrari, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. The 5 AM Club, bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paulo Coelho. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai ke bab 15. The 5 AM Club dibimbing soal 10 taktik kejeniusan abadi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan sebuah kutipan dari Michelangelo. Seandainya Anda tahu berapa banyak tenaga dikerahkan dalam pekerjaan itu, Anda tidak akan menyebutnya jenius. Lanjut ke bukunya. San Paulo sangat istimewa, bukan? Kata si milioner ketika mobil kelas ekonomi yang dikemudikan sopir berkemeja pendek itu berhenti dan mulai menembus lalu lintas padat kota berpenduduk jutaan orang itu. Seperti halnya ketika di Mauritius, si miliuner duduk di kursi depan. 3 orang sekawan itu baru saja mendarat di landasan jet dan sedang menuju hotel kecil berkelas tinggi di pusat ibu kota perdagangan Amerika Latin. Ini kota yang besar, kata si seniman, menawarkan pendapat sekilas dari sesuatu yang sudah jelas. Kami sangat menghargai Anda telah menerbangkan kami ke Brasil untuk pesta pernikahan kami, kata si pengusaha antusias. Terima kasih teman, si seniman menambahkan. Ia sungguh menginginkan upacara pernikahan dilakukan di kompleks rumah Anda di tepi laut, kata si pengusaha. Wajahnya menghadap ke si seniman dengan tatapan hangat. Memang, kata si seniman setuju. Tempat itu bagai surga. Jujur saja, saya juga begitu. Namun, saya ingin menghargai ayah saya, mengingat ia orang Brasil, kata si pengusaha menjelaskan. Istri yang bahagia berarti kehidupan yang bahagia, tegas si seniman sambil tersenyum. Kemudian ia mengutip kata-kata dalam Winnie the Pooh, karya Milne. Andai kau hidup 100 tahun, aku ingin hidup 100 tahun kurang 1 hari saja agar aku tidak pernah hidup tanpamu. Di kursi belakang, si pengusaha bergeser mendekati si seniman. Mobil itu meluncur melewati banyak katedral megah bergaya neogotik. Sepanjang jalan besar dengan gedung-gedung pencakar langit, menyusuri jalan utama yang memamerkan gedung opera Teatro Municipal de Sao Paulo yang indah. Dan di seberang jalan adalah lokasi Taman Ibirapuera yang megah. Apa yang dikatakan si seniman membuat si miliuner teringat istrinya. Ia masih memikirkannya setiap hari. Bukan perjalanan mewah ke tempat-tempat eksotis yang paling ia ingat, bukan pula makanan tertata indah di restoran terbaik di dunia. Pikirannya mengelana ke momen paling sederhana dan tampak biasa saja saat didampingi istrinya. Berbagi pizza murah dan lezat dengan tetesan minyak zaitun di atasnya. Membaca buku dalam keheningan di depan perapian yang terang. Berjalan-jalan di alam dan menonton film malam-malam serta pergi ke toko makanan, berdansa di kamar tidur, diiringi musik yang mengingatkan betapa mereka mengagumi satu sama lain. Berbagai hal lain seperti betapa sabar istrinya mengajarinya bahasa Italia, cara istrinya mendengus ketika tertawa keras, betapa istrinya mencurahkan seluruh perhatian dan tenaga kepada anak mereka satu-satunya. Harta terbaik dalam kehidupan terletak pada momen paling sederhana, pikir si milioner. Dalam kejadian sehari-hari yang kebanyakan dari kita remehkan, sampai kita kehilangan momen itu.
Mengangkat tangan untuk memamerkan dengan bangga cincin pertunangannya. Si seniman terus saja mengungkapkan cintanya yang dalam sementara mobil melaju di jalan. Saya sangat mencintainya, teman. Ia bicara kepada Tuan Riley. Ia matahari bagi saya. Dulu, karya seni adalah segala-galanya bagi saya. Saya merasa tidak memerlukan siapapun untuk mendampingi. Saya tak pernah tahu apa itu cinta sejati. Sekarang tak terbayangkan jika saya hidup tanpanya. Si pengusaha merasa ia sangat diberkati sejak ia menghadiri acara sang pemikat. Pola pikir, pola hati, pola kesehatan, dan pola jiwanya terasa ditata ulang dan ditingkatkan secara radikal dan tidak bisa diubah lagi. Ia membuang keyakinan sempit yang telah dibentuk oleh masa kecilnya yang kacau dan melepaskan berbagai emosi beracun yang tumbuh dari trauma masa kecilnya, juga dari situasi sulit sekarang ini akibat para investornya. Si milioner benar sekali, ia menyadari sampai ke derajat yang lebih dalam. Kita melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan berdasarkan tingkat kesadaran, kedewasaan, dan keamanan pribadi tempat kita berada. Orang yang menyakiti orang lain sesungguhnya menyakiti diri mereka sendiri. Mereka berperilaku dalam cara paling bijaksana yang diketahui untuk berperilaku. Jika mereka mampu bersikap dengan kepemimpinan, kedermawanan, dan kemanusiaan yang lebih besar, mereka akan melakukannya seperti itu. Wawasan mendalam itu telah menumbuhkan benih rasa memaafkan yang semakin kuat dalam dirinya. Saat pertama kali mendengar sang pemikat di seminarnya, ia sinis dan menolak banyak ajarannya. Sejak itu, ia berputar arah secara signifikan dan menerima segala sesuatu yang cukup beruntung bisa dipelajari dengan sepenuh hati. Itu merupakan evolusi yang sungguh menginspirasi untuk dilihat. Sudah 3 minggu sejak kunjungan ke Roma. Pada saat itu, si pengusaha sudah melakukan olahraga wind sprints pada pukul 5 setiap hari setelah latihan angkat beban secara serius. Setelah itu, pada pukul 5.20, ia memanfaatkan keheningan dari paket kedua untuk merenung dengan tenang, menulis daftar berbagai hal yang ia syukuri di jurnal barunya, lalu bermeditasi. Akhirnya, pada pukul 5.40, ia mendengarkan buku audio soal pebisnis yang tidak konvensional atau membaca sesuatu dengan subjek produktivitas, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Ia juga, dan ini merupakan tindakan yang sulit, menghilangkan kecanduannya pada teknologi yang sudah jadi tali hidupnya. Juga pelariannya dari upaya memproduksi karyanya yang paling hebat dan pengalih perhatian yang membuatnya tidak sepenuhnya hadir dalam kehidupan. Selama hari-hari fantastis jauh dari kantornya, ia telah menciptakan hasil paling cemerlang dalam karirnya, mengangkat fenomena hypofrontality, sementara yang telah diajarkan si milioner kepadanya untuk mengatur hasil kejeniusan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Juga merebut kembali rasa kesejahteraan dalam batin yang telah hilang dalam dirinya. Semua yang ia terapkan memberinya imbalan semua yang ia terapkan memberikan imbalan yang luar biasa besar. Segala sesuatu dalam hidupnya tampak tiba-tiba menjadi jelas lagi. Ia merasa lebih bugar daripada tahun-tahun yang telah berlalu, lebih bahagia, lebih tenang daripada waktu-waktu yang pernah diingatnya, serta lebih produktif dibanding selama periode ia jauh dari si seniman melakukan bisnisnya daripada yang dibayangkannya. Berkat The 5 AM Club yang semakin dipahami, membuatnya mampu melindungi berbagai talenta alaminya dalam dunia perdagangan yang penuh kegaduhan, stres, dan undangan untuk interupsi tiada henti. Jam kemenangan memberinya periode terisolasi pada awal hari untuk membangun 4 kerajaan batinnya agar ia bisa membangun kerajaan luar. Dengan sikap penuh harapan, percaya diri, dan memaafkan yang baru didapatkan, ia bahkan berhasil melakukan kemajuan prima dalam
menegosiasikan solusi bersama para investornya. Ia senang sekali, tidak lama lagi, seluruh pengalaman sulit dan buruk yang mengerikan akan ditinggalkannya. Sebentar lagi ia akan menikah. Ia senantiasa menginginkan seseorang istimewa yang bisa berbagi kebahagiaan dan kesuksesannya. Ia juga selalu ingin menyeimbangkan semangatnya untuk mengumpulkan kekayaan dengan impiannya dan memiliki sebuah keluarga. Jenis keluarga yang ia rindukan waktu masih kecil. Baru saja, si pengusaha hendak merespons renungan si seniman tentang rasa cintanya. Suara tembakan senjata terdengar menggelegar. Kaca depan mobil bergetar, dan dalam sekejap terlihat seperti jaring laba-laba. Dua laki-laki berbahu lebar memakai topeng ski, menyandang senapan mesin dengan kasar memberi isyarat agar sopir membuka pintu. Ketika ia berusaha mempercepat laju kendaraan untuk menghindar dari ancaman, satu peluru lagi menembus kaca, menyerempet telinga sopir dan menyebabkan darahnya muncrat. "Buka pintu," perintah Tuan Riley dengan ketenangan yang menakjubkan. "Saya punya ini," katanya sambil diam-diam menekan tombol merah di bawah tempat sarung tangan. Pintu terbuka. Anda dapat mendengar bunyi klik. Bicara dengan bentakan keras bernada tajam. Salah seorang laki-laki bersenjata itu berteriak, "Semuanya keluar dari mobil, sekarang, atau kalian mati." Saat para penumpang mobil mengikuti perintah, orang bersenjata lainnya merenggut si pengusaha di lehernya. "Kami suruh kau tinggalkan perusahaan. Kami bilang akan membunuhmu. Kami sudah bilang ini akan terjadi," katanya. Tiba-tiba SUV panjang, semacam mobil yang Anda lihat biasa dikendarai oleh para pemimpin pertempuran di zona perang dengan kecepatan tinggi tiba di tempat kejadian. Empat orang lagi, dua wanita dan dua pria, mengenakan rompi pelindung dengan membawa pistol, mengebut dengan sepeda motor mengkilap. Tim pelindung si miliuner telah tiba. Pertempuran pecah di jalan. Pisau dihunus dan rentetan tembakan terdengar lagi. Si miliuner dibawa menjauh dengan efisiensi yang menarik. Ia masih terlihat kalem, seolah-olah seorang jenderal yang memimpin misi berkata singkat, "Selamatkan penumpang saya, mereka anggota keluarga saya." Sebuah helikopter kini melayang di atas kepala. Ya, sebuah helikopter dengan logo 5AC, besar warna jingga di bagian samping, di atas cat putih. Dengan cepat pasukan pengaman orang terkaya itu melucuti orang berbadan paling besar di antara dua orang bersenjata itu. Orang yang mengancam si pengusaha dan mengamankan si pengusaha ke perlindungan SUV yang menunggu. Namun si seniman, ya sayangnya ia sudah pergi. "Saya harus menemukannya," si pengusaha berteriak kepada personel di dalam kendaraan berlapis logam anti peluru. "Saya harus menemukan suami saya," ia menambahkan. Jelas dalam kondisi syok akut akibat seluruh skenario yang terjadi. "Tetap di sini," perintah salah seorang agen keamanan, dengan tegas memegangi tangan si pengusaha. Namun, si pengusaha dengan ketangguhan mental yang baru saja terbentuk dalam dirinya, ketahanan emosi dan sikap spiritual tanpa rasa takut, berkat rutinitas barunya di pagi hari, melepaskan diri dari penjaga tegap berotot, menendang pintu sampai terbuka, dan mulai berlari. Bagaikan seorang atlet elit, ia berlari cepat melintasi jalan raya 4 jalur berlalu lintas cepat. Klakson berbunyi keras. Beberapa orang Brasil berteriak dalam bahasa Portugis, mengkhawatirkan keselamatannya. Namun ia terus berlari secepat kijang. Ia menyelinap masuk ke dalam kafe. Tidak ada tanda-tanda kekasihnya. Kemudian masuk ke restoran. Selanjutnya ia bergerak cepat sepanjang jalan yang terkenal dengan restoran steaknya. Si seniman tak terlihat dimanapun. Kemudian si pengusaha melihat buku catatan pacarnya. Buku yang dipakai untuk mencatat semua pelajaran dari sang pemikat dan si miliuner. Buku catatan yang ia lihat dijepit erat pacarnya ketika mereka pertama kali bertemu secara tak terduga di gedung konferensi.
Saat tengah berada dalam situasi paling suram dalam hidupnya, kemudian si seniman, bagaikan seorang malaikat, membuat dirinya merasa lebih aman, tenang, dan bahagia dengan kehadirannya yang penuh kasih sayang. Kejadian selanjutnya sungguh tragis ketika si pengusaha memperlambat langkahnya dan berbelok ke jalan sempit. Ia melihat darah, bukan genangan darah, tetapi tetesan darah dan noda kecil darah segar. Oh Tuhan, oh Tuhan, aku mohon tidak. Ia menjerit dengan panik. Ia terus mengikuti jejak, menerobos melewati deretan mobil yang diparkir. Seorang ibu dengan bayi di kereta dorong dan sebaris rumah-rumah bagus. Aku mohon jangan biarkan dirinya mati. Wanita pengusaha itu berdoa. Aku mohon Tuhan. Aku ada di sini, terdengar suara bernada melengking tinggi. Si pengusaha menerjang ke arah suara si seniman. Semakin dekat, ia mengintip seorang bersenjata memegang revolver terarah tepat ke kepala tunangannya. Orang jahat itu telah melepas topeng skinya. Orang bisa melihat ia masih muda dan terlihat ketakutan. Dengar, kata si pengusaha. Bersikap sangat berani dan perlahan melangkah ke arah dua orang itu. Dengar, ia mengulang. Saya tahu kamu tidak ingin menyakitinya. Saya tahu kamu tidak ingin menghabiskan sisa hidup di penjara. Berikan saja senjata itu dan kamu bisa pergi. Saya tidak akan mengatakan apapun tentangmu kepada siapapun. Berikan saja senjatanya kepada saya. Lelaki bersenjata itu diam membeku, tak bisa bicara. Gemetar, perlahan ia menjauhkan senjatanya dari kepala si seniman, lalu mengarahkannya lurus ke dada si pengusaha. Tenang saja, ia memohon dengan suara tajam, tetapi berempati. Wanita itu terus berjalan ke arah tunangannya dan si penculik. Aku akan membunuhmu, teriak si bandit. Diam di sana. Si pengusaha melangkah dengan hati-hati sambil memandang langsung tepat ke mata si laki-laki bersenjata. Sekarang wajahnya menampilkan senyum lembut. Itu adalah tingkat keberaniannya yang baru. Begitu pula derajat rasa percaya dirinya yang sangat meningkat. Setelah jeda lama, si penjahat berdiri. Ia memandang si pengusaha dengan kesan seperti gabungan dari rasa hormat yang besar dan rasa tidak percaya. Kemudian ia bergegas lari. Sayang, kamu baik-baik saja? Si pengusaha memeluk si seniman dengan lembut. Setelah mampu mengendalikan dirinya, meskipun masih terus berkeringat, ia menjawab, "Aku tidak apa-apa sayang, aku baik-baik saja. Hmm, kamu baru saja menyelamatkan nyawaku. Kamu tahu itu?" "Aku tahu," ia bilang. "Aku melakukannya bukan karena kita sebentar lagi akan menikah. Aku menyelamatkanmu bukan karena aku cinta padamu." "Lalu apa?" tanya si seniman. "Lalu kenapa kau melakukannya?" "Maksudku, itu luar biasa sekali. Tindakanmu barusan sangat keren. Aku melakukannya karena klub." "Apa yang kamu bicarakan?" tanya si seniman, kebingungan. "Aku melakukannya karena kekuatan yang kukembangkan sebagai anggota The 5 AM Club. Itu sebabnya aku mampu melakukan itu semua. Itu semuanya sungguh berhasil. Segala sesuatunya, semua yang diajarkan kepada kita di Mauritius, di India, di Roma. Alasan utamaku menyelamatkan nyawamu bukan karena sebentar lagi kamu akan menjadi suamiku dan kita akan punya anak-anak yang hebat, lalu cucu-cucu, sekawanan anjing dan kucing, dan semoga burung kenari di rumah kita." Ia menyembur. "Bukan, aku menyelamatkanmu hanya karena kamu juga anggota klub. Tuan Riley bilang kita harus tetap bersama. Kita harus mendukung satu sama lain." "Kamu serius?" tanya si seniman keras. Ia tidak suka dengan apa yang telah didengarnya. "Tentu saja tidak, aku hanya bercanda sayang." Si pengusaha tertawa. "Aku memujamu, aku berikan hidupku untukmu, kapanpun. Sekarang, ayo cari Tuan Riley. Mari kita pastikan ia baik-baik saja." Esok harinya, setelah pulih dari pengalaman yang dramatis, mereka bertemu di penthouse si miliuner di hotel berkelas tinggi. Tuan Riley terlihat ramping, fokus, dan sangat bahagia.
Kemarin itu seru sekali teman, katanya, dengan cara yang menyeretkan seolah yang mereka alami tidak lebih dari berjalan santai melalui taman penuh bunga. Itu brutal, si seniman menanggapi. Anda bicara soal trauma, itu traumatis. Anda, temanku, kemarin itu sungguh menjadi pahlawan, kata si miliuner bangga sambil fokus ke si pengusaha. Anda wanita muda, adalah keajaiban berkaki dua. Terima kasih, kata si pengusaha sambil menggeser kakinya sedikit dan memastikan si seniman baik-baik saja. Saya mengamati kesuksesan Anda. Saya melihat ketenangan Anda. Saya memperhatikan konsentrasi Anda dalam tekanan ekstrim dan tingkat kinerja manusia super yang Anda tunjukkan. Dewi ini menyelamatkan nyawa saya. Si seniman mengakui dengan antusias. Anda berdua, temanku tercinta, baru saja mulai merasakan manfaat bergabung dengan The 5 AM Club. Bayangkan saja, Anda telah menerapkan latihan minimum 66 hari dan setelah 6 bulan menjalankan rutinitas pagi kelas dunia yang sudah Anda temukan. Pertimbangkan cara Anda akan memanfaatkan modal potensi Anda, mengoptimalkan kinerja Anda, dan bermanfaat bagi dunia kita dalam 1 tahun. Selalu ingat bahwa para pemimpin terbaik adalah semua pemimpin yang melayani. Semakin sedikit Anda memikirkan diri sendiri, semakin besar obsesi Anda fokus pada peningkatan kebahagiaan orang lain. Semakin Anda meningkatkan identitas sebagai pembangun kerajaan sejati, setelah itu tumbuh menjadi pembuat sejarah. Saya memahaminya, tegas si pengusaha sambil meneguk air dari botol air, memastikan dirinya menyerap banyak air dengan baik agar tetap dalam kondisi energiknya yang terbaik. Saya ingin memberi imbalan atas sikap heroik yang Anda perlihatkan kemarin. Si miliuner menawarkan, saya punya berita yang akan membuat Anda semakin mencintai kehidupan Anda. Mohon beritahu saya, kata si pengusaha. Sebenarnya, saya tidak membutuhkan apapun. Saya melakukan itu semua karena cinta. Hanya itu saja. Baiklah, Anda siap? Pebisnis itu bertanya. Siap. Baiklah, pagi ini orang saya membeli semua saham yang dimiliki para investor nakal itu. Katakanlah saya memberikan tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Tim hukum saya telah membuat mereka menandatangani perjanjian yang menetapkan mereka tidak akan pernah mendekati perusahaan Anda lagi dan tidak diizinkan untuk mendekati Anda atau lelaki yang akan menjadi suami Anda beberapa jam lagi. Bagus sekali bukan? Si miliuner berkata sambil melakukan tarian tap dengan caranya sendiri sepanjang lantai penthouse. Ya, ia benar-benar menari di seluruh ruangan. Selanjutnya, ia mulai menggerak-gerakkan tangannya dengan heboh sekali dan menari jazz penuh penghayatan diiringi musik dalam imajinasinya. Akhirnya, dengar ini. Ia mulai melakukan gerakan twerking, menggoyangkan pinggul ke depan dan ke belakang. Ya, pengusaha industri termasyur yang punya kekayaan lebih dari 1 miliar dolar itu melakukan twerking di suite hotel. Ia orang paling aneh yang pernah aku temui, dilihat dari banyak sekali faktor, pikir si pengusaha. Namun, benar-benar menakjubkan, nyaris mendekati ajaib. Si pengusaha dan seniman saling pandang dan mulai cekikikan. Kemudian mereka bergabung sebaik yang mereka bisa karena Tuan Riley terkadang agak mirip pemain sandiwara meskipun ia rendah hati. Setelah sesi menari, mereka memeluk lelaki yang telah menjadi mentor mereka, pemberi semangat yang periang, dan teman yang tulus. Si pengusaha berterima kasih kepada pengusaha industri itu sedalam-dalamnya atas kedermawanannya dalam membuat situasi sulit yang ia alami sirna. Petualangan spektakuler ini hampir bersifat mistis. Semuanya menjadi semakin baik, semuanya berkembang, bahkan lebih baik daripada yang mampu ia mimpikan. Sekarang, ia bebas dari ujian berat yang membawanya nyaris ke ujung hidupnya yang paling akhir.
Pada saat itu, ia menyadari bahwa di sisi lain sebuah tragedi ada kemenangan. Jika orang memiliki pandangan untuk melihatnya, maka di atas kesukaran ada jembatan menuju kemenangan abadi. Ngomong-ngomong, kata si milioner, sesi hari ini akan berjalan cepat. Selagi kita bicara, ke kepala stafku sedang mengurus setiap detail pernikahan kalian. Kalian akan mendapatkan bunga lili Casablanca sesuai permintaan. Musik yang kalian berdua sarankan dan setiap detail akan disesuaikan secara tepat agar berkelas dunia. Itu semata-mata cara saya dan tim beroperasi. Oh ya, semua tamu Anda telah diterbangkan ke sini dengan serangkaian jet milik saya. Semua orang ada di sini. Semua orang merasa gembira, terutama saya. Orang penting itu terbatuk-batuk dengan keras 2 kali. Lengannya mulai gemetaran ketika ia duduk di atas kursi gaya modern yang ditutupi secari kulit putih. Model furnitur yang dibuat perajin di Swedia dan Denmark. Untuk pertama kalinya pandangan matanya menyiratkan ketakutan. Saya akan mengalahkan monster ini. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Anda cari masalah dengan orang yang salah. Ia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan foto kumal istrinya yang sudah meninggal sejak lama, menempelkannya di dada, dan memusatkan pikirannya ke poin penting wacana pagi hari itu. Lantaran Anda sudah mengetahui hampir semua yang perlu diketahui soal metode pukul 5 pagi. Saya ingin menawarkan 10 taktik yang akan mempercepat momentum Anda baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Itu adalah 10 langkah untuk heroisme sehari-hari. Formula 20/20/20 akan membantu Anda menggunakan pagi hari secara cerdas. 10 rutinitas ini akan melengkapi cara hidup sehingga seluruh hari Anda akan terbentang dengan jaya. Terapkan dengan kuat dan Anda takkan terkalahkan. Lalu mengalami yang semakin meningkat dan setiap unsur dalam kehidupan Anda naik seiring jam-jam yang dilewati. Seperti biasa, satu tangannya diangkat ke atas. Dari perpustakaan penthouse keluar seorang Asisten berusaha payah membawa sesuatu yang tampaknya sebuah karya seni dalam bingkai besar. Si milioner langsung melompat berdiri dan bergegas membantu pelayannya. Di bagian depan kaos yang dikenakan asisten muda yang bugar dan punya ketampanan unik tersebut tercetak kata-kata berikut. Semua orang memiliki impian menjadi legenda sampai tiba saatnya melakukan pekerjaan yang dikerjakan sang legenda. Ini salah satu hadiah pernikahan saya untuk kalian berdua. Si milioner menunjuk ke lukisan menakjubkan wajah Thomas Edison, sang penemu hebat. Di atas wajah Edison di atas wajah Edison dibuat dengan huruf bergaya modern yang nyata tertulis kata-kata penemu. Pikiran terbaik dilakukan dalam kesunyian, pikiran terburuk dibuat dalam kekacauan. Saya meminta salah seorang seniman favorit saya yang tinggal di Berlin membuatkan ini untuk Anda. Ia mengerjakan banyak sekali karya seni di flat saya di Zurich. Ia nyaris tidak melukis lagi sehingga membuat ini sebagai bantuan istimewa. Anda berdua bisa pensiun jika menjual lukisan ini. Percayalah pada saya soal itu. Tolong dibalik lukisannya, pinta si milioner dengan sopan. Duduk kembali di kursi yang mengilap dan mengamati penthouse luas dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Sao Paulo. Banyak gedung-gedung tinggi memiliki helipad di bagian atap, sehingga yang orang penting dunia industri yang beroperasi di antara gedung-gedung tinggi dapat bepergian tanpa harus membuang jam-jam produktivitas dan kehidupan yang berharga duduk di antara lalu lintas padat Sao Paulo. Seperti yang Anda ketahui sekarang, jam-jam yang sebagian besar orang sia-siakan justru dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh orang yang berkinerja luar biasa. Di bagian belakang karya seni berbingkai rapi ada diagram berjudul 10 taktik kejeniusan abadi.
Si miliuner terus bicara. Thomas Edison yang menjadi contoh pencapaian kreatif hebat yang jarang diciptakan dalam sejarah telah mencatat 1093 paten seumur hidupnya dan memberi kita segala macam barang, mulai dari bola lampu sampai ke kamera gambar bergerak. Dan pada 1901 menjadi penemu baterai yang belakangan digunakan untuk mobil listrik. Ia bukan hanya seorang penemu, ia juga seorang pembangun perusahaan dengan tingkat yang luar biasa. Ya, si miliuner melanjutkan. Kehidupannya sangat berharga untuk diteliti dan dianalisis menjadi bagian-bagian dalam jurnal agar kedekatan dan kefasihan Anda dengan cara kerjanya semakin tumbuh. Edison pernah berkata, "Sibuk tidak selalu berarti pekerjaan yang nyata. Tujuan dari semua pekerjaan adalah produksi atau pencapaian." Saat Anda merinci formula pencapaian sang penemu ini, mohon teliti lebih dalam. Lebih mendalam kemampuannya untuk fokus. Edison juga mengamati. Anda melakukan sesuatu sepanjang hari, bukan? Semua orang melakukan itu. Jika Anda bangun pukul 7 pagi dan pergi tidur pukul 11, Anda telah menggunakan 16 jam waktu yang baik. Dan bagi kebanyakan orang, mereka pasti melakukan sesuatu sepanjang waktu itu. Satu-satunya masalah adalah karena mereka melakukannya terkait satu atau banyak hal. Jika mereka mengambil waktu dan menggunakannya ke satu arah pada satu tujuan, mereka akan sukses. Itu tepat sasaran, ungkap si seniman yang pagi itu mengenakan baju warna hitam dan memakai sepatu boot tempur standarnya. Ia mencukur habis janggut kecil yang jadi cirinya. Itu mengarah pada poin yang Anda buat di Mauritius soal bangun pagi dengan kemampuan kognitif terbatas dan setiap gangguan yang mencuri perhatian kita mengurangi peluang untuk melakukan karya luar biasa karena kita meninggalkan residu perhatian pada setiap pengalih perhatian yang dibiarkan masuk ke arena kerja kita dan ruang kehidupan kita. Jika tidak berhati-hati, kita akan berakhir dengan kepikunan digital yang disebut di diagram terakhir yang Anda berikan kepada kami di Roma. Hari ini saya memahami bagian ini dengan lebih mendalam. Saat pulang ke rumah, ke studio saya benar-benar akan mengatur lingkungan sekitar agar benar-benar tenang, tanpa gawai sama sekali. Saya juga merencanakan untuk melakukan pembersihan teknologi besar-besaran. Tidak ada media sosial dan tidak ada berselancar di dunia maya selama setidaknya beberapa minggu agar saya dapat kembali berkonsentrasi. Satu hal yang saya pahami adalah sekali berada dalam ruang kesunyian yang bersih, saya harus fokus pada satu proyek dalam satu waktu, tidak menyebarkan kekuatan kreatif kemana-mana dan energi fisik ke banyak hal. Itulah yang saya dapat dari kata-kata Thomas Edison. Ketika memiliki kejeniusan dalam diri untuk menjadi legendaris dengan bekerja secara mendalam pada satu hal saja, jangan menyebarkan kejeniusan untuk menjadi lebih bagus dalam banyak hal. Saya menyadari bahwa satu interupsi saja ketika berpikir tentang satu produk baru yang hebat dan tentang petualangan untuk menciptakan pasar baru berikutnya bisa mengakibatkan rugi jutaan dolar atau lebih, kata si pengusaha dengan semangat. Apa yang baru saja Anda katakan sangat penting sekali jika ingin meningkatkan banyak talenta dan mengungkapkan seluruh kehebatan dalam diri yang sudah melekat sejak lahir. Si miliuner menegaskan seraya tersenyum lebar dengan riang. Edison akan mendaki bukit menuju laboratoriumnya di Menlo Park dan bekerja selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, dengan timnya pada satu penemuan yang menjadi pusat inspirasi mereka. Pada akhirnya, anak menarik itu menjadi pria yang sangat luar biasa. Si miliuner lalu menunjuk ke diagram di bagian belakang lukisan. Saya tahu Anda harus pergi agar dapat bersiap untuk upacara pernikahan. Silahkan bawa hadiah ini bersama Anda. Namun sebelumnya, baca apa yang tertera di belakangnya agar Anda memulai proses penerapan 10 taktik yang akan mempercepat kemajuan Anda dalam The 5 AM Club dan mengatur agar berbagai bakat, talenta, serta kekuatan Anda menyala cepat dan kuat.
Bangun saat fajar dan menjalankan formula 20/20/20 adalah gerakan utama untuk memimpin bidang Anda dan meningkatkan kehidupan pribadi Anda. 10 kebiasaan yang disesuaikan ini adalah alat penguat bagi Anda. 10 kebiasaan ini akan memastikan Anda bergerak dari hasil linear menuju imbalan yang eksponensial. Nanti di halaman 348 ada model pembelajaran. Model pembelajarannya terlihat seperti ini. 10 taktik kejeniusan abadi. Nanti ada 10 lingkaran yang terdiri dari 10 taktik kejeniusan abadi. 1. Aturan gelembung ketat fokus total. 2. Aturan 90/90/1. 3. Metode 60/10. 4. 5 konsep harian. 5. Latihan fisik kedua. 6. 2 protokol pemijatan. 7. Universitas lalu lintas. 8. Teknik tim impian. 9. Sistem desain mingguan. 10. Murid 60 menit. Di bawah model 10 taktik kejeniusan abadi, si pengusaha dan seniman membaca daftar strategi tersebut bersama dengan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai artinya serta cara menerapkannya. Taktik 1. Gelembung ketat fokus total. The Tight Bubble of Total Focus, TBTF. Pengertian: kecanduan pada pengalih perhatian adalah kematian bagi produksi kreatif Anda. Ketertarikan pada interupsi digital mengakibatkan kerugian pada kekayaan Anda. Secara finansial, kognitif, energi, fisik, dan spiritual. Anda harus menjalani hari seperti yang dilakukan sedikit sekali pelaku agar Anda memiliki pendapatan dan pengaruh yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saat ini. Gelembung ketat fokus total adalah parit kiasan yang dibangun mengitari aset kejeniusan Anda, sehingga aset tersebut tidak hanya tetap kuat, tetapi juga meningkat. 5 aset utama yang dipertahankan semua produser super adalah fokus mental, energi fisik, kekuatan tekad pribadi, talenta asli, dan waktu sehari-hari. Gelembung, bubble, Anda mempunyai selaput poros yang melingkarinya, sehingga memutuskan informasi apa, orang mana, dan sifat aktivitas mana yang boleh memasuki orbit Anda. Apa saja yang bersifat negatif, meracuni, dan tidak murni akan diblokir di gerbang masuk. Pada dasarnya, cara hidup seperti ini di dunia adalah sistem pertahanan anti peluru untuk menolak stimulus yang akan mencela kehebatan Anda. Pelaksanaan strategi gelembung ketat fokus total, mempertahankan fokus serta kecerdasan mendasar Anda dengan memberi rentang waktu yang panjang, bebas dari daya tarik hal yang tak penting, dan berbagai pengaruh yang menghancurkan inspirasi Anda, serta menurunkan mutu permainan kelas A Anda. Setiap pagi, Anda memasuki gelembung tak terlihat yang dibuat sendiri dan kosong dari pesan-pesan dangkal orang lain, pesan sampah, berita palsu, iklan, video konyol, obrolan menyimpang, dan berbagai bentuk lain dari pancingan dunia maya yang akan merusak kehidupan Anda yang berpotensi besar. Bagian dari bangunan filosofis ini adalah Menlo Park pribadi Anda, tempat seperti Thomas Edison. Anda hilang dari dunia dan pergi untuk menghasilkan karya besar yang akan mengangkat menuju dominasi industri dan keunggulan global. Hal penting yang sebenarnya adalah jadwalkan kesendirian setiap hari dalam lingkungan positif yang membanjiri Anda dengan kreativitas, energi, kebahagiaan, serta perasaan bahwa pekerjaan yang Anda lakukan berguna bagi peningkatan derajat hidup manusia. Ruang yang Anda tempati membentuk hasil yang diproduksi. Konsep ini dapat dan seharusnya juga diterapkan di luar rutinitas profesional Anda. Jadi, waktu pribadi Anda bebas dari hal negatif, penghisap energi, dan pencarian yang melukai jiwa.
Tentu saja, Anda dapat mengubah sedikit dinding kiasan yang melindungi 5 aset kejeniusan agar tetap memiliki kehidupan sosial yang menyenangkan. Anda pun tidak perlu jadi petapa terasing. Menggunakan TBTF dalam kehidupan pribadi berarti Anda menjalani hari-hari sebagai pengganti ciptaan sendiri yang membahagiakan. Ingat, gelembung memiliki selaput poros sehingga Anda dapat memilih dengan hati-hati siapa yang diizinkan masuk ke realitas pribadi Anda serta unsur keindahan, kekaguman, dan kedamaian. Ide penerapan secara spesifik termasuk menjual televisi Anda, menghindari berita selama hari-hari yang tersisa, menjauh dari pusat perbelanjaan bising, tempat Anda membeli barang-barang tak perlu. Putus pertemanan dengan orang yang menguras energi Anda di media sosial. Matikan semua notifikasi ketika Anda sedang berada dalam TBTF. Dan hapus aplikasi yang memberi pengumuman terus-menerus. Taktik 2. Aturan 90/90/1. Pengertian. Melakukan pekerjaan sebenarnya, bukan pekerjaan semu, dengan konsistensi mutlak setiap hari, akan memberi Anda keunggulan kompetitif raksasa yang terlahir dari keahlian. Jarang ada produktivitas dengan kualitas setingkat orang ahli. Pasar membayar paling tinggi untuk sesuatu yang langka. Peraih prestasi legendaris memusatkan semua perhatian dan upaya pada satu objek inti, sehingga mereka memanfaatkan sepenuhnya kapasitas kognitif dan energinya yang berharga untuk mengeluarkan produk hebat yang mengubah total industri mereka. Jika ingin bekerja seperti itu, Anda harus menanamkan kebiasaan dengan mengambil manfaat sebesar mungkin dari waktu profesional terbaik untuk menyodorkan hasil produktif terbaik Anda. Ketika Anda datang ke tempat kerja, itu bukan waktu untuk belanja daring, bergosip, atau mengecek pesan di ponsel. Bagi produser super, itu adalah waktunya bekerja. Pelaksanaan. Selama 90 hari ke depan, jadwalkan diri Anda untuk menggunakan 90 menit pertama dari hari kerja untuk melakukan aktivitas yang ketika diselesaikan dengan taraf kelas dunia akan membuat Anda menguasai bidang Anda. Periode 90 menit ini harus bebas sama sekali dari gangguan dan interupsi apapun. Masukkan gawai Anda ke tas dengan tulisan untuk periode 90/90/1 saya. Lalu tinggalkan tas itu di ruangan lain. Memasang pagar pembatas yang jelas akan menghalangi akses terhadap godaan. Ini adalah taktik ampuh untuk menurunkan godaan. Taktik 3. Metode 60/10. Pengertian. Penelitian mendukung bahwa pelaku paling hebat tidak bekerja dengan cara linier, bekerja lebih keras dan lebih lama dengan harapan tiba di hasil yang lebih baik dan lebih kuat. Sebaliknya, cara orang kreatif elit melakukan pekerjaan mereka yakni dengan memahami kekuatan osilasi. Mereka membentuk siklus kerjanya sehingga mengganti desakan fokus yang mendalam dan intensitas kinerja yang agresif dengan periode istirahat sebenarnya dan pemulihan sepenuhnya. Dengan kata lain, mereka bekerja secara seimbang dan membuat siklus hasil menakjubkan dengan mengisi ulang aset kejeniusan mereka agar tidak menghabiskannya. Suatu kesimpulan yang dilengkapi data menyatakan bahwa manusia melakukan pekerjaan yang paling mengagumkan ketika mereka dalam kondisi segar dan santai, bukan dalam keadaan lelah dan tertekan. Seperti para profesional sejati yang berdedikasi pada kemegahan kejeniusan mereka, beroperasi pada mode penuh semangat, bergerak seperti pelari jarak pendek alih-alih pelari maraton. Pelaksanaan. Setelah menjalankan segmen
90/90/1 dari hari kerja Anda. Gunakan pengatur waktu dan bekerja sebaik yang Anda bisa selama 60 menit tanpa henti sambil duduk atau berdiri tenang dalam gelembung ketat fokus total Anda. Latih diri Anda untuk tidak bergerak, konsentrasi saja. Ciptakan hasil setinggi mungkin yang bisa Anda raih. Setelah 60 menit periode singkat produktivitas selesai, pulihkan diri selama 10 menit. Ide untuk siklus pemulihan ini termasuk melakukan jalan cepat di udara segar, membaca buku yang akan memajukan kepemimpinan atau keahlian pribadi Anda, atau bermeditasi. Anda juga bisa membayangkan musik penggugah semangat dengan penyuara jemala seperti yang dilakukan oleh para atlet sebelum mereka melangkah ke arena, agar perhatian otaknya berpindah dari perilaku berpikir keras dan khawatir di otak kiri ke kreativitas dan aliran dari bagian otak kanan. Setelah 10 menit yang menyenangkan untuk pemulihan, kembali lagi dan laksanakan segmen bekerja 60 menit berikutnya, penuh inspirasi, keunggulan, dan kecerdikan. Kemudian, lakukan kembali siklus 10 menit untuk pembaruan lagi. Taktik 4, 5 konsep harian. Pengertian. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin bisnis yang paling efektif berada di puncak produktivitas mereka pada hari-hari ketika, bahkan saat menghadapi rintangan serius, mereka secara aktif melibatkan pola pikirannya pada kemajuan yang telah mereka buat. Saat melakukannya, mereka melindungi diri dari pengaruh sabotase diri sendiri akibat prasangka negatif otak. Oleh karena itu, salah satu kunci yang bagus demi kinerja hebat adalah melatih perhatian Anda untuk secara konsisten membuat 1% kemenangan dan pencapaian kecil sepanjang setiap jam dari hari kerja Anda. Pencapaian kecil sehari-hari ketika dilakukan secara konsisten sepanjang waktu sudah pasti memberikan hasil yang menakjubkan. Kemudian, dengan memikirkan bidang-bidang tempat Anda bergerak maju, Anda akan melindungi berbagai ambisi dari pengaruh buruk, menjaga rasa percaya diri, dan mengalahkan tipuan bahaya dari ketakutan sehingga Anda mengerjakan prestasi hebat sampai tuntas. Pelaksanaan. Selama paket kedua dari jam kemenangan, buatlah daftar berisi 5 target kecil yang ingin dicapai selama 1 hari ke depan, agar Anda merasa hari itu digunakan dengan baik. Ini seperti begitu banyak hal yang telah Anda pelajari, juga merupakan latihan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah kebiasaan itu akan terasa. Semakin kuat pula kemampuan eksekusi Anda seputar kebiasaan tersebut akan tumbuh. Oleh karena itu, tetap jalankan prosesnya. Setelah 30 hari, Anda akan menyelesaikan 150 kemenangan berharga. Setelah 1 tahun, strategi ini sendiri akan menyebabkan Anda mencapai 1.825 target bernilai tinggi. Menjamin 12 bulan berikutnya adalah satu periode 12 bulan yang paling produktif yang pernah Anda alami. Taktik 5. Latihan fisik kedua. The second wind workout. 2WW. Pengertian. Sekarang Anda telah mengetahui informasi indah di balik olahraga setiap hari. Menggerakkan tubuh secara teratur akan meningkatkan konsentrasi Anda, mempercepat pemrosesan potensi otak, meningkatkan kemampuan belajar otak, meningkatkan energi, mengangkat rasa optimisme, membantu Anda tidur lebih baik melalui produksi melatonin, dan mendukung umur panjang lewat pelepasan hormon pertumbuhan manusia HGH, serta memperpanjang telomer Anda. Telomer melindungi ujung kromosom agar tidak terurai. Mereka seperti tutup plastik di ujung tali sepatu. Penuaan memperpendek telomer kita. Itu sebabnya telomer kadang-kadang dibandingkan dengan sekring bom. Hal yang sudah banyak diketahui oleh olahraga memperlambat
Hal yang sudah banyak diketahui adalah olahraga memperlambat pemendekan telomer ini dan membantu Anda tetap sehat lebih lama. Anda juga harus mencatat bahwa meditasi, diet kaya makanan utuh, kualitas tidur yang memadai, berpuasa berselang-seling, sang pemikat menyebutnya pembagian 16/8 karena Anda tidak makan selama jam berpuasa dan buka puasa selama periode 8 jam telah terbukti melindungi telomer kita dari kemerosotan kualitas. Berdasarkan fakta dan empiris yang memperkuat kekuatan transformatif mutlak dari olahraga. Kenapa Anda hanya melakukan satu kali latihan fisik dalam satu hari? Gunakan cara hidup ini untuk meningkatkan vitalitas secara besar-besaran, sehingga Anda tidak hanya hidup lebih lama dari teman sebaya Anda di bidang industri, tetapi juga mengatasi penuaan sambil menikmati kehidupan yang produktif dan sangat bahagia. Pelaksanaan. Untuk melaksanakan praktek ini, jadwalkan latihan fisik kedua di akhir jam kerja untuk memberi napas kedua demi malam yang hebat. Anda akan mengalahkan kelelahan yang sebagian besar orang rasakan setelah bekerja. Mengisi ulang baterai kekuatan tekad sehingga memperbaiki pilihan malam Anda. Bahkan merasakan penurunan keinginan untuk makan manis di malam hari. Salah satu aktivitas terbaik yang mungkin Anda lakukan pada waktu itu adalah berjalan kaki di alam selama 1 jam. Anda mendapat satu rentang waktu lagi terbebas dari interupsi digital, memungkinkan untuk melakukan lagi pemikiran mendalam dan menurunkan berbagai ide berharga. Anda juga mendapat imbalan berupa manfaat jalan kaki di alam dalam naungan matahari dan udara segar bagi pola pikir, pola hati, pola kesehatan, dan pola jiwa. Penyelidik alam John Muir mengungkapnya dengan baik ketika ia berkata, "Setiap jalan kaki di alam, orang menerima lebih dari yang mereka cari." Ide lain untuk praktik ini termasuk mengendarai sepeda gunung selama 60 menit, berenang, atau mengikuti kelas yoga. Dalam menjalani rutinitas ini, Anda juga membakar lebih banyak kalori dan mempercepat tingkat metabolisme, serta mengurangi lemak tubuh. Taktik ini adalah alat untuk mengubah total cara suatu kondisi berkembang. Taktik 6. Dua protokol pemijatan. The second message protocol 2MP. Pengertian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemijatan adalah cara khusus perbaikan signifikan dalam kinerja otak, suasana hati, kemampuan memerangi stres, dan dalam hal kesejahteraan Anda secara umum. Keuntungan pemijatan termasuk 31% penurunan tingkat kortisol, hormon ketakutan, 31% peningkatan dopamin, saraf pengantar sinyal motivasi, 28% peningkatan serotonin, zat kimia saraf yang bertanggung jawab mengatur kegugupan dan meningkatkan kebahagiaan, mengurangi ketegangan otot, peningkatan penyembuhan rasa sakit melalui pengiriman pesan antiinflamasi ke sel otot, dan peningkatan pengiriman sinyal dari sel ini untuk membuat lebih banyak mitokondria. Kuncinya adalah mendapat pemijatan jaringan dalam alih-alih relaksasi tubuh secara sederhana. Memang terasa sedikit sakit agar pemijatan berhasil dengan baik. Praktik luar biasa ini juga mengurangi stres yang menyebabkan telomer menurun, mengoptimalkan kesehatan Anda, dan memaksimalkan masa hidup. Pelaksanaan. Untuk menerapkan langkah ini, pastikan 2 kali pemijatan selama 90 menit masuk ke dalam jadwal Anda. Hal-hal yang sudah dijadwalkan harus dikerjakan. Rencana yang samar menghasilkan kinerja yang samar. Penerapan terkecil sekalipun sungguh lebih baik daripada niat sebesar apapun. Para ahli membawa daya tarik pada visi mereka lewat dedikasi pada pelaksanaan. Anda mungkin mengatakan pelaku yang sibuk dan tidak dapat menyediakan waktu untuk mendapat 2 kali pemijatan yang lama setiap 1 minggu. Manfaat protokol ini sudah terbukti dan sangat bagus bagi kondisi mental, kognisi, kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang. Tetapi Anda tidak mampu menolak menanamkan kebiasaan ini.
Ya, 2 kali pemijatan selama 90 menit dalam seminggu akan membutuhkan banyak biaya, namun kematian membutuhkan biaya lebih banyak lagi. Taktik 7, Universitas Lalu Lintas. Pengertian. Orang yang selama 60 menit berada dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja yang setiap hari menghabiskan 1.200 hari dari hidup mereka saat melakoninya. Jika mereka hidup selama rata-rata usia manusia, itu berarti lebih dari 3 tahun dihabiskan di jalan, dalam bus atau kereta. Dengan peningkatan jumlah mega commute, orang melakukan perjalanan 90 menit atau lebih ke tempat kerja. Periode waktu tersebut akan semakin meningkat. Kebanyakan orang duduk dari satu kendaraan ke kendaraan lain menginfeksi diri mereka dengan berbagai berita yang meracuni, kelakar yang dangkal di radio, stimulasi negatif lainnya yang mengikis produksi dan menghilangkan kedamaian batin. Orang di kereta komuter atau bus seringkali tertidur, bermimpi, atau bermain-main dengan teknologi di gawai mereka, berada dalam kondisi apatis yang kronis. Anda harus tampil berbeda. Pelaksanaan. Berpartisipasi dalam Universitas Lalu Lintas berkaitan dengan upaya Anda meningkatkan kualitas perjalanan, baik ke dan dari tempat kerja, belanja makanan maupun melakukan sesuatu untuk belajar mengembangkan kecakapan profesional dan pengetahuan pribadi Anda. Ide spesifik untuk membantu Anda melakukannya, termasuk mendengarkan buku audio dan mendengarkan podcast yang berguna. Faktanya adalah hanya satu ide baru yang Anda pelajari dalam satu buku atau kursus daring dapat menghasilkan uang jutaan, bahkan miliaran dolar bagi Anda, atau melipat gandakan kreativitas, produktivitas, vitalitas, dan spiritualitas Anda secara eksponensial. Tidak ada sarana investasi lain di zaman sekarang yang akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi daripada berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Taktik 8, Teknik Tim Impian. Pengertian, atlet profesional membentuk tim lengkap untuk mendukung kenaikan mereka menjadi yang terbaik di dunia, best in world, BIW. Dengan cara ini, mereka terbebas untuk mengatur 5 aset kejeniusannya seputar pengembangan keahlian dan kekuatan yang akan menyebabkan mereka menjadi dominan di bidang olahraga yang ditekuninya. Michael Jordan tidak menjadi dokter olahraga untuk dirinya sendiri, dan Muhammad Ali tidak menjadi pelatih tinju untuk dirinya sendiri. Produser super mengalihdayakan, lalu secara otomatis membuat semua aktivitas selain bidang keahlian mereka memungkinkan kemurnian, fokus, dan menyediakan banyak waktu untuk satu tujuan tertentu. Pelaksanaan, delegasi tugas tidak hanya membuat penggunaan waktu Anda menjadi buruk. Delegasi tugas tidak hanya membuat penggunaan waktu Anda menjadi buruk, tetapi juga mengurangi kegembiraan Anda. Secara ideal, susun kembali seluruh kehidupan Anda sehingga hanya melakukan pekerjaan yang menjadi keahlian Anda dan senang melakukannya. Dengan pengaturan seperti itu, Anda tidak hanya akan melejitkan kinerja karena memprioritaskan sedikit hal, tetapi juga menikmati lebih banyak kebebasan pribadi secara signifikan. Juga ketenangan, lantaran memiliki orang dalam tim impian Anda yang merupakan pimpinan di bidangnya sehingga peningkatan Anda menjadi legendaris akan lebih cepat karena memiliki orang hebat yang mendukung. Anggota khusus tim impian Anda bisa termasuk pelatih kebugaran yang bekerja secara teratur bersama Anda, ahli gizi, terapis pijat, pelatih finansial untuk memperkuat kondisi kekayaan Anda, penasihat hubungan untuk membantu Anda membina hubungan yang kuat dengan orang-orang penting dalam hidup Anda, dan penasihat spiritual yang membantu Anda tetap berpijak pada hukum abadi dari kehidupan sejahtera yang diinginkan.
Taktik 9, sistem desain mingguan. Pengertian, Anda sekarang tahu bahwa hal-hal yang dijadwalkan adalah hal-hal yang dikerjakan. Merancang satu minggu tanpa rencana yang terinci selama 7 hari ke depan, bagaikan berupaya mencapai puncak Mont Blanc tanpa strategi pendakian, atau berjalan masuk ke hutan lebat tanpa kompas. Ya, spontanitas dan ruang untuk berbagi keajaiban tak terduga memang sangat penting. Namun, itu bukan berarti Anda tidak harus menunjukkan tanggung jawab pribadi dan kedewasaan manusia dengan membiasakan praktik untuk membangun naskah mingguan yang jelas dan bijaksana, sehingga memperbesar energi Anda, mengatur pilihan Anda, memastikan keseimbangan. Pelaksanaan, setiap minggu pagi, sisihkan waktu 30 menit untuk membuat cetak biru untuk seminggu yang indah, dan jadikan suatu rutinitas. Mulai prosesnya dengan menulis cerita dalam jurnal soal hal penting dari 7 hari yang baru saja Anda jalani. Setelah itu, catat pelajaran yang Anda dapat dari situ, kemudian optimalkan untuk membuat minggu yang akan datang menjadi lebih baik. Selanjutnya, di kertas lebar yang sudah tertulis jadwal setiap hari, mulai pukul 5 sampai 23.00, tuliskan semua komitmen Anda. Kuncinya adalah membuat daftar yang lebih dari sekadar rapat bisnis dan proyek pekerjaan. Tetapkan dengan jelas periode untuk jam kemenangan Anda. Sesi 90/90/1, siklus 60/10, dan latihan fisik kedua. Juga waktu untuk orang yang Anda cintai, rentang waktu untuk portofolio minat Anda, dan segmen-segmen untuk tugas singkat Anda. Dengan melakukannya setiap minggu akan membangun fokus luar biasa dalam hari-hari Anda, menghasilkan momentum yang sangat bagus, mempertinggi produktivitas Anda secara signifikan, dan memperbaiki keseimbangan hidup secara menonjol. Taktik 10, murid 60 menit. Pengertian, semakin Anda mengetahui, semakin baik Anda mengerjakan. Pemimpin legendaris memiliki rasa ingin tahu tak terbatas dan hasrat tanpa batas untuk tumbuh menjadi diri mereka yang paling hebat. Pendidikan sungguh merupakan perlindungan terhadap gangguan. Produser puncak adalah pelajar seumur hidup. Jadilah salah satu dari segelintir orang dahsyat yang merebut kembali heroisme, memupuk karya mereka, dan mewujudkan kejeniusan mereka dengan kembali menjadi murid kelas dunia. Pelaksanaan, gunakan waktu setidaknya 60 menit sehari untuk belajar. Lakukan apapun untuk melindungi komitmen Anda dari pengaruh buruk agar terus tumbuh tanpa henti. Belajar setiap hari akan meningkatkan kecerdikan, memperdalam kebijaksanaan, dan membangkitkan kobaran api semangat yang mengembangkan kemegahan Anda. Anda akan menjadi pemikir berpengaruh dan superstar sejati. Taktik spesifik untuk 60 menit Anda termasuk membaca setiap buku bagus yang berada dalam jangkauan tangan, mengkaji ulang catatan jurnal Anda, mengikuti program daring, bicara dengan seorang mentor, dan menonton berbagai video yang membangun keahlian. Saat memanfaatkan modal bakat Anda yang paling cemerlang dan kekuatan yang paling tinggi, Anda tidak hanya akan menjadi orang yang lebih penting, Anda bahkan akan menjadi orang yang sangat diperlukan. Anda bisa menjadi begitu istimewa dalam bidang Anda sehingga organisasi Anda dan pasar tidak bisa berjalan tanpa Anda. Anda perlahan berkembang menjadi pemimpin berharga luar biasa di bidang Anda. Anda juga mampu memberikan arus nilai mengagumkan bagi teman satu tim, pelanggan, dan komunitas yang beruntung bisa Anda layani. Hasilnya bisa merupakan imbalan berlimpah yang kembali kepada Anda dalam bentuk pendapatan, keunggulan, dan kegembiraan psikis yang datang mengiringi keberadaan Anda sebagai orang berbudi luhur, melakukan pekerjaan berkelas dunia, dan memenuhi tujuan besar. Saya punya hadiah lain untuk menghormati Anda berdua seraya kita pergi ke pernikahan kalian, seru si milioner. Ini sebuah syair yang saya kenang untuk Vanessaku. Saat mengatakan itu, ia memegang erat foto mendiang istrinya.
Setiap hari Valentine, saya punya tradisi memberinya hadiah 108 batang mawar merah, coklat yang lezat, dan satu barang lain lagi saat makan malam di restoran favorit kami. Setelah itu, saya berlutut lalu mendeklamasikan puisi itu. "Apa barang lain itu?" tanya si seniman. Si milioner terlihat agak malu. Pandangannya tertuju ke lantai penthouse. "Pakaian dalam." Dua kata jawabannya itu ia ucapkan sambil mengedipkan sebelah mata. Kemudian ia berdiri di atas meja makan lebar dari kayu oak yang terletak di salah satu bagian suite hotel yang mahal luas itu. Seperti seorang anak yang bermain petak umpet, ia menutup kedua matanya dengan satu tangan. Selanjutnya, ia mendeklamasikan puisi lama karya Spencer Michael Free dengan hasrat meledak-ledak. "Sentuhan manusialah yang penting di dunia ini, sentuhan tanganmu dan tanganku, yang mempunyai arti jauh lebih banyak lagi, yang mempunyai arti jauh lebih banyak bagi hati yang lelah daripada tempat berlindung, roti dan anggur. Karena tempat berlindung lenyap ketika malam telah berlalu. Roti hanya bertahan satu hari saja, namun sentuhan tangan dan bunyi dari suara senantiasa bernyanyi dalam jiwa." "Sungguh indah," kata si seniman tampak tergugah. Semakin jelas bagi Tuan Riley bahwa pelukis Bohemian itu memiliki penampilan luar yang keras. Ia punya hati yang lembut. Bagi penonton luar yang tidak tahu, terlihat bahwa si seniman adalah pihak yang lebih pasif dari pasangan romantis ini. Tetapi sebenarnya itu tidak benar. Kenyataannya adalah kedalaman cintanya yang besar untuk si pengusaha telah mengikis kebutuhan kekanakan dari egonya. Semua sikap baiknya hanya semua sikap baiknya, jangan keliru dianggap sebagai kelemahan. Si seniman adalah lelaki yang kuat. "Aku juga menulis puisi sendiri," ujar si seniman menambahkan. "Ini untukmu cintaku. Bacakan untukku, aku mohon," kata si pengusaha dengan anggun, seraya merapikan kerah kekasihnya. "Baiklah," kata si seniman sambil menelan ludah. Judulnya, "Semoga kita tak pernah mengucapkan kata perpisahan." Isinya seperti ini. Semoga kita tidak pernah mengungkapkan, semoga kita tidak pernah mengucapkan kata perpisahan. Satu kesempatan kita bertemu dan persis pada pandangan pertama itu. Kecantikanmu menggugah hatiku. Kekuatanmu menenangkan hatiku. Hidup adalah jendela peluang yang tak terduga. Dikirim oleh kecerdasan yang tahu. Meminta kita untuk melakukan peran kita. Dengan mengambil resiko. Hanya mereka yang berani akan meraih kemenangan. Hanya mereka yang mau menghadapi penolakan akan menemukan keselamatan. Hanya mereka yang merebut kembali kekuatan akan mengalami kebangkitan. Aku tidak pernah mengenal cinta sejati. Aku tidak pernah percaya pada pelangi ganda. Berjalan kaki dengan romantis dan bergandengan tangan saat matahari terbit. Aku tidak pernah membayangkan ciuman pertama itu berakhir dengan ini. "Saat engkau jatuh, aku akan mendukungmu. Apabila kau takut, aku akan memegangmu. Saat engkau dalam keraguan, aku akan mendampingimu. Saat engkau menikmati kesuksesan, aku akan bersulang untukmu. Tatkala engkau merasa ingin pergi, aku tidak akan membiarkanmu. Aku memikirkanmu terus-menerus. Aku merasakan engkau penuh penghayatan dalam diriku. Aku tak yakin apa yang telah aku lakukan hingga layak untukmu. Namun, impianku kini adalah hidup sampai tua bersamamu. Semoga kita tak pernah mengucapkan kata perpisahan." Si seniman berlutut dan mencium tangan calon pengantinnya. Wajah wanita itu merah merona, dan hatinya benar-benar tersentuh. Kemudian terdengar suara tangisan yang kencang sekali. Dua murid itu menyodorkan tisu kepada mentor mereka sehingga ia dapat mengeringkan air matanya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 15-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 16, The 5 AM Club, menerima siklus kembar kinerja elit. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan terima kasih juga sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.